ketika maulid Ya. berdalil man azzama maulidi Ya. kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Insyaallah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, Alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Marzuki kembali ke salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Masih pembahasan tentang maulidan. Jadi kemarin hari Jumat itu Kiai Haji Marzuki khutbah di Masjid Akbar. Beliau menyinggung tentang kesohihan hadis tentang maulidan. Jadi gara-gara khutbah beliau, jadi ada sebagian orang menganggap bahwa beliau ini sudah keluar dari NU atau beliau ini Kiai Haji Marzuki itu akan hijrah, akan pindah ke kelompok Salafi Wahabi. Seperti Harry Pras kemarin itu membuat membuat video reaction tentang beliau. Jadi kalau dilihat dari wajahnya, dari wajah Harry Pras itu kayak senang, kayak punya harapan bahwa Kiai Haji Marzuki ini akan masuk ke kelompok Salafi Wahabi. Oke, ayo kita tonton videonya. Apakah benar Kiai Haji Marzuki ini akan masuk ke Salafi Wahabi atau hanya kesalahpahaman? Ayo kita tonton videonya. Kaum muslimin rahimakumullah, memegangi sunnah sangat penting, mengamalkan sunnah sangat penting, meyakini kebenaran sunnah sangat penting, menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah, menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi, menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah, tentu sangat penting. Karena kalau kita menambah-nambah itu menjadi bid'ah, kalau mengurang-kurangi itu khianat, kalau merubah-rubah itu khurafat, dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Sunnah apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Tirulah para sahabat, mendapat perintah apapun. Kalau lihat dari videonya ini, tidak ada yang salah dari Kiai Haji Marzuki. Memang benar, di hadisnya memang seperti itu, bahwa bid'ah itu sesat. Cuma kalau di kitab Nahdlatul Ulama itu nantinya akan dibagi. Ada yang bid'ah yang hasanah, yang baik, ada yang bid'ah madhumah atau bid'ah yang buruk. Nah, di sini Kiai Haji Marzuki ya menjelaskan apa yang ada di hadis yang disampaikan beliau ini benar. Jadi tidak ada kejanggalan, tidak ada kejanggalan beliau akan masuk ini, keluar dari ini, enggak ada. Masih banyak ustadz ketika maulid berdalil man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Hebatnya Kiai Marzuki ini, beliau tidak langsung menyebut hadis ini hadis palsu, tidak begitu ya. Tapi kata-kata beliau itu semacam halus itu. Beliau menyebutkan hampir tidak disebut di kitab-kitab sunnah. Kalaupun ada itu lemah, sangat lemah kata beliau. Jadi tidak langsung memvonis itu hadis palsu. Ya, tapi kalau di hasil musyawarah Basul Masail yang ada di Sidogiri, yang ada di buku Santri Salaf Menjawab jilid 2, itu memang disebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Dalam buku Santri Salaf Menjawab jilid 2 halaman 972, hadis palsu dalam pidato, deskripsi masalah. Dalam pengajian-pengajian maulid, para mubalik sering mengumandangkan ucapan yang diklaim sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Ucapan-ucapan itu diantaranya adalah man azzamah maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati.
Man, adapun barang siapa Allahmah itu memuliakan siapa man maulidi kepada hari kelahiranku, untuh maka ada siapa aku lahu bagi man syafi'an itu orang yang memberi syafaat, itu yang akan menolong yaumal kiamati di hari kiamat. Jadi hadis ini sering kata deskripsi masalah sering diucapkan oleh para mubalik. Tapi kalau saya pribadi tidak menggunakan hadis ini. Jadi kalau sampean lihat di video saya sebelumnya itu bisa dicek, tidak pernah saya membawakan hadis-hadis seperti ini. Karena memang hadis ini masih diperselisihkan. Ada yang mencantumkannya di kitab-kitab itu ada, tapi bukan kitab hadis ya. Kitab ada itu. Saya pernah nemu, cuma saya tidak membawakannya. Terus atau ucapan lain seperti man anfaqa dirhaman fi maulidi fa akan nama anfaqah jabalan min dhahabin fi sabilillah ta'ala. Barang siapa berinfak sedirham di dalam merayakan hari kelahiranku, fa akan nama anfaqah jabalan, maka seperti seakan-akan dia itu berinfak suatu gunung min dhahabin yang terbuat dari emas. Fi sabilillah ta'ala, di jalan Allah Ta'ala, dan lain sebagainya yang senada dengan ucapan-ucapan yang dianggap hadis oleh para pembelik. Tujuannya tidak lain adalah agar para pendengar menghormati dan mengagungkan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah hadis-hadis tersebut ada di kitab-kitab Mu'tabar? 2. Bagaimanakah hukum para mubalik menggunakan hadis tersebut dalam berpidato? Sini dijawab. Jawabannya, 1. Menurut Syekh Ismail Al-Yamani, hadis tersebut termasuk hadis palsu. Jadi perlu digarisbawahi di sini menurut Syekh Ismail Al-Yamani. Belum tahu ya, belum tahu jawaban kalau dari syekh yang lain. Jadi kita nggak tahu kalau dari syekh yang lain, dia yang lain itu hadis ini hadis palsu apa hadis sahih apa gimana. Tapi kalau di sini jawabannya dari Syekh Ismail Al-Yamani itu hadis palsu. Nomor 2, boleh hukumnya ya, boleh asal kan tidak menggunakan kata-kata qala Rasulullah dan dijelaskan bahwa itu bukan hadis, atau dijelaskan bahwa orang yang menganggap kata-kata itu adalah hadis telah keliru karena itu adalah hadis palsu. Itu yang ada di buku Santri Salaf Menjawab jilid 2. Ini buku Bahsul Masail atau Musyawarah yang ada di Pondok Sidogiri. Nah, akhirnya tidak berselang lama, jadi Kiai Marzuki ini mengklarifikasi. Beliau membuat video menyatakan apakah beliau ini masuk ke Salaf Wahabi, keluar dari Nahdlatul Ulama atau bagaimana. Itu beliau klarifikasi, membuat video. Ayo kita tonton videonya. Kami khutbah di Masjid Akbar dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, Alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Marzuki kembali ke salafi. Ngaji. Subscribe itu sudah kok ya. Jadi yang belum subscribe bisa silahkan subscribe. Di pondok sini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondok sini Nahdlatul. Nah, beliau mengatakan Nahdlatul Ulama itu Wahabi tidak, Syiah juga tidak. Nah, cuma kadang enggak. Jadi sudah diklarifikasi oleh beliau ya. Dari awal video belum 1 menit beliau sudah mengklarifikasi bahwa pondok beliau itu Nahdlatul Ulama, masih Nahdlatul Ulama. Jadi yang anaknya pengen mondok Nahdlatul Ulama bisa ke pondok beliau. Beliau sudah klarifikasi. Jadi beliau tidak keluar dari Nahdlatul Ulama. Ini awal-awalnya sudah beliau klarifikasi, sudah beliau kasih pernyataan. Di tengah ya. Kemarin Jumat kata beliau. Kami khutbah di Masjid Akbar dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah.
Ya nggak salah, wong NU juga komitmen menegakkan sunnah. Enggak salah. Jamaah ditegakkan, itu tuntunan Rasulullah. Qobliyah Ba'diyah kita tegakkan, itu tuntunan Jadi Rasulullah. beliau tetap Memakan melakukan sunnah. bismillah setelah makan, alhamdulillah, makan pakai tangan kanan. Itu sunnah Rasulullah. Ya kita sampaikan sunnah Rasulullah. Mana-mana yang bid'ah ya kita sampaikan. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Ya biasalah. Ya. Berarti ya. Nanti ketika kita menyampaikan ahlu sunnah yang ditinggalkan salafi, sunnah yang ditinggalkan salafi, wirid dibaca keras, hadis Bukhari. Itu yang ditinggalkan Bersedekah salafi. di rumah duka, hadis Bukhari. Sedekah ganjarannya untuk yang mati, hadis Bukhari. Dan banyak sekali. Ya, nanti kita dibilang anti salafi, khurafat. Itu kalau ketika yang kita di harus mencintai ahlul bait. Dan dari dulu tradisi kita cinta ahlul bait juga. Ya, nanti kita akan dibilang Marzuki agak Syiah. Di Syiah itu Ya, ekstrim ke ahli bait. Nggak masalah. Tidak. Ya, cuma santri jangan gampang termakan framing ya. Sama mondok di sini, lihat saya secara komprehensif. Jangan melihat saya lalu menyimpulkan hanya dari satu sisi. Yang ke rumah, kadang kayak tadi jamaah jauhlah ke rumah. Ya kita sampaikan, beri masukan. Jamaah tabligh itu. Tempo hari LDII juga ke rumah. Namanya tamu juga disambut baik semua. Tapi kita tukar pikiran. PAN juga ke rumah. Ya, tempo hari orang-orang Muhammadiyah juga ke rumah. Terus PKS juga ke rumah. Ya. Nah, kalau zaman mutus saya pas bersama Muhammadiyah, nanti di framing Marzuki rodok Muhammadiyah. Ketika Marzuki bareng ono tamu LDI, Anda foto Marzuki menjadi kan kacau zaman ini. Ya. Ketika kami bersama siapa-siapa, tentu kami tetap berjuang menyampaikan sunnah Rasul dengan gaya dan bahasa mereka supaya bisa diterima. Mari kita pegang sunnah Rasul. Ya mesti mau Mas, Muhammadiyah mau, PKS mau. Semua ya. Kalau semua. ajakannya kembali kepada sunnah. NU Pelan-pelan juga kita gitu. tunjukkan. Ini loh kunut subuh 1001 Bukhari. Ini sunnah juga. Kan begitu Mas? Ya pelan-pelan satu poin masuk. Bukhari, Umar bin Khattab menyebut Abu Bakar pakai Sayyidina. Nah ini salaf wahabi. Umar bin Khattab pakai menyebut Sayyidina. Bilal pakai Sayyidina. Minimal orang sudah tidak mengatakan tradisi Sayyidina bukan barang baru. Sejak zaman sahabat ada tradisi menyebut Sayyidina. Nah, ya. Tapi kalau globalnya ya kayak salafi. Pegang Quran Sunnah. Ya mesti kayak salafi ya. Rame sekarang lagi rame. Tempo hari rame nasab. Kemarin rame Marzuki kembali ke salafi. Santai. Ngaji. Keren ya. Kayaknya ini channel beliau kayaknya. Channel resmi beliau kayaknya ini ya. Jadi kata beliau subscribe itu sedekah ya. Jadi yang belum subscribe bisa subscribe ke channel beliau, juga jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jadi intinya dari klarifikasi beliau itu tadi yang saya tangkap ya. Beliau itu masih Nahdlatul Ulama. Pondok beliau itu masih pondok Nahdlatul Ulama. Beliau tidak keluar ke kelompok manapun ya. Tidak keluar dari kelompok manapun, hijrah ke kelompok manapun. Jadi masih tetap beliau. Cuma kemarin itu ada mungkin salah paham ya.
kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Quran itu mungkin mengiranya hanya salaf Wahabi yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah. Padahal ya Muhammadiyah juga Al-Quran juga, sunnah juga NU juga Al-Quran, sunnah juga. Jadi mungkin mikirnya itu kalau sunnah Al-Quran itu ke salaf Wahabi. Mungkin begitu. Kalau kalian ingin mengoreksi atau ingin menambahkan, silahkan komen, kita diskusi seperti biasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.